Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Banda, Fakultas Ilmu Komunikasi kelas pagi. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Peran Pancasila di Era Globalisasi. Saya mengambil judul tersebut karena peran Pancasila di era globalisasi ini sebagai pembatas untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Pertama-tama, saya akan membahas terkait bab 1, pendahuluan latar belakang. Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasarnya negara Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Untuk itu, seharusnya Pancasila harus dijadikan pedoman untuk seluruh warga negara Indonesia. Bersama dengan umur Pancasila yang bertambah ini dan dibarengi dengan negara-negara di dunia yang mengalami pengembangan pesat dalam berbagai bidang kehidupan dan masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Globalisasi memungkinkan tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaannya yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya. Sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Oleh sebab itu, di era arus globalisasi yang deras ini, di mana semua informasi dan budaya-budaya asing mudah diakses dan tersebar luas, kehadiran Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia diharapkan bisa menjadi filter dan pegangan warga negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa merasakan dampak positif globalisasi seperti perkembangannya, pengetahuannya, dan teknologi yang meningkatkan etos kerja sehingga arus ekonomi yang meningkat. Namun, masuknya era globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif bagi warga negara Indonesia. Ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan maka hal ini mengancam eksistensi kita sebagai sebuah bangsa dan bisa mendapatkan dampak negatif dari globalisasi seperti ini. Pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial bagi Indonesia. Berikutnya, saya akan membahas rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa dampak positif dan negatif globalisasi bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, bagaimana peran Pancasila bagi bangsa Indonesia di era globalisasi? Di sini saya akan membahas bab 2, pembahasan rumusan masalah seperti yang telah saya sebutkan tadi. Rumusan masalah yang pertama yang akan dibahas yaitu pengaruh globalisasi pada bangsa Indonesia. Globalisasi adalah suatu proses dari pikiran yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi patokan bagi bangsa di seluruh dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh besar
bagi kehidupan suatu negara, termasuk negara kita, Indonesia, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif globalisasi terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, dari aspek globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintah adalah bagian suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, tentu akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan devisi suatu negara, maka akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang dapat menunjang kehidupan nasional dan akan mengurangi kehidupan miskin. Yang ketiga, dari aspek globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, serta iptek dari negara lain yang sudah maju untuk memajukan bangsa. Kita juga dapat bertukar ilmu, pengetahuan tentang budaya suatu bangsa. Yang keempat, aspek globalisasi ekonomi. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, kerja banyaknya produk di luar negeri membanjiri Indonesia. Hal ini menunjukkan gejala berkurangnya jati diri bangsa. Selain itu, akan menghilangkan beberapa perusahaan kecil yang memang khusus memproduksi produk dalam negeri. Yang kelima, dari aspek globalisasi sosial budaya, masyarakat, khususnya anak muda yang banyak lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, di mana dilihat dari sopan santun mereka yang mulai berani kepada orang tua, hidup bebas, dan lain-lain. Mereka sangat membanggakan gaya barat yang sudah masuk ke bangsa kita, dan mereka semakin banyak yang cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat di dunia dianggap sebagai kiblat. Dampak di atas akan perlahan-lahan mempengaruhi kehidupan warga negara Indonesia, dan secara keseluruhan aspek di atas dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurangnya atau luntur. Sekarang saya akan membahas bab 3, yaitu penutup sekaligus kesimpulan dalam PowerPoint yang telah saya buat. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi dalam dunia komunikasi saat ini telah terasa begitu nyata. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi membawa kita ke sebuah era di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di belahan bumi, kapanpun dan dimanapun. Secara ketika itu juga, globalisasi membawa pengaruh positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Namun, globalisasi juga membawa pengaruh negatif dalam kondisi seperti itu. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi saat ini, bangsa dan negara Indonesia tidak bisa menghindari akan adanya tantangan globalisasi bagi bangsa Indonesia. Mari kita serap hal-hal positif yang ada. Selanjutnya, daftar pustaka yang telah saya tampilkan dalam PowerPoint yang telah saya buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.